Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalif Ardi Kumaidi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisnu Jepara. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah Strategi Pemasaran pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk di saat pandemi COVID-19 saat ini. Nah, langsung saja untuk tentang perusahaan PT Indofood. PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau lebih dikenal dengan nama Indofood merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Pengenjaya Lentikusuma yang pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi Indofood Sukses Makmur yang kita kenal sekarang ini. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa. Nah, ini ada strategi perusahaan Indofood. Yang pertama ada strategi korporat. Nah, di sini saya menemukan dua artikel di masa pandemik strategi korporat PT Indofood. Kinerja INDF diprediksi tak akan sebaik tahun lalu karena virus corona, sehingga cenderung turun. Terlebih ada PSBB di sejumlah wilayah akan berpengaruh terhadap penjualan produk IDF. Di masa pandemi, Indofood lebih memfokuskan untuk tetap bisa memasak secara konstan produknya ke konsumen dengan aman dan timeless. Perseroan disebutnya juga akan mengandalkan penjualan lewat marketplace. Penjualan produk Indofood menggunakan e-commerce belum terlalu banyak, namun kenaikan sudah terlihat. Dengan demikian, proyeksi kinerja IDF masih ada peluang untuk tumbuh pada tahun 2020. Yang paling penting sekarang adalah mentaati protokol supaya semua yang di lapangan dan di pabrik tetap aman. Dan yang kedua ada strategi bisnis. Nah, ini ada juga dua artikel di saat pandemi. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk diproyeksikan sebagai perusahaan terbuka yang paling tahan terhadap dampak pandemi COVID Corona. Nah, adapun beberapa inisiatif manajemen untuk mendongkrak penjualan tahun ini antara lain mengintensifkan iklan melalui media digital, peluncuran produk untuk menangkap pangsa pasar kalangan milenial, serta memenangi peluang marketing dan distribusi produk yang lebih baik sesuai dengan areanya. Sementara itu, Indofood CBP diperkirakan tetap mampu untuk mendongkrak penjualan ke depan yang didukung oleh kehadiran produk mie instan rasa baru dan kekuatan perseroan dalam menentukan harga produk ini. Selain produksi mie instan, Indofood CBP Sukses Makmur juga menjalankan usaha di bidang minumannya. Nah, ini yang ketiga ada strategi fungsional. Nah, di sini ada satu artikel saja. Strategi fungsional di masa pandemik PT Indofood memiliki sejumlah strategi memaksimalkan penjualan di masa pandemi. Caranya dengan menggencarkan promosi dan penjualan lewat media digital, merilis sejumlah produk baru hingga aplikasi game online. Pandemi juga membuat situasi pasar dan perilaku konsumen berubah, apalagi ada pembatasan PSBB. Perusahaan fokus menjaga ketersediaan produk di pasar dengan kualitas yang baik serta meluncurkan produk baru. Indofood gencar meluncurkan berbagai varian produk baru untuk mendorong ketertarikan konsumen di masa pandemi ini. Yaitu ada kemasan baru Indomie Topbot. Total ada 8 produk yang diluncurkan mulai dari Ciki hingga varian Indomie buat seblak.
Nah, ini ada kontak kompetisi. Di sini saya memilih kompetisi PT Indofood pada PT Mayora Indah Tbk. Untuk new type of competition, PT Mayora melakukan inovasi terhadap produk-produknya. Untuk conventional value proposition, Mayora mengutamakan bahan dengan kualitas tinggi dan menyehatkan untuk produksinya. Dan untuk new business model, pada PT Mayora memaksimalkan produknya melalui marketing digital juga. Nah, untuk existing customer base, produk Mayora mempercantik kemasannya agar konsumen lebih tertarik. Dan ini yang terakhir, untuk new customer base, Mayora melakukan penambahan produk dan variannya agar konsumen ini lebih tertarik. Dan untuk kompetisi pada Indofood dan Mayora ini sangat sengit. Nah, ini yang terakhir, ada diagram pemicu. Di dalam diagram pemicu ada 4 komponen. Yang pertama ada disruptive innovation. Berlakunya PSBB di masa pandemik ini, inovasi penjualan sangat terganggu karena pertokoan ditutup, sehingga perusahaan harus memutar balik agar penjualannya tetap berjalan sebagai mestinya, yaitu membuat marketplace. Dan yang kedua, commoditization street. Indofood melalui Indofood CBP sebelumnya telah meluncurkan produk mie instan baru, yaitu Sarimi isi 2 dan Indomie goreng rendang. Untuk yang ketiga ada creating new market space. Perseroan merencanakan akan mengembangkan jaringan distribusi melalui perluasan dan pendalaman di sektor impor saja, dikarenakan sektor ekspor terkena imbas PSBB pemerintah di masa pandemi ini. Untuk fast change market, adanya pandemi COVID-19 ini, Indofood juga terus mengembangkan marketplace digitalnya, baik dengan bekerja sama dengan e-commerce yang sudah ada hingga mengembangkan platform sendiri agar memudahkan konsumen untuk membeli di saat pandemi ini atau di rumah saja. Nah, sekian, itulah presentasi ujian akhir semester pada mata kuliah strategi pemasaran pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.